Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan progres pendampingan pada UMKM Foodistry berdasarkan 5 KPI utama. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu pengembangan usaha dari aspek pertama, tata kelola usaha, kedua, manajemen bahan baku dan produksi, ketiga, manajemen pemasaran dan distribusi produk, keempat, manajemen pemasaran digital, hingga kelima, pengembangan usaha dan pemodelan. Berikut pemaparannya. Pada KPI legalitas usaha, Foodistry telah berhasil menyelesaikan proses kelengkapan administrasi usaha berupa nomor induk berusaha atau NIB serta sertifikasi halal. Bukti capaian yang dapat dilihat adalah dokumen sertifikasi halal yang telah dimiliki oleh Foodistry. Tujuan dari pengurusan legalitas ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa usaha Foodistry telah memenuhi standar administrasi dan keamanan produk, sehingga konsumen mendapat rasa percaya terhadap produk yang kami jual. Selain itu, adanya legalitas usaha juga menjadi pendukung agar Foodistry dapat berkembang lebih profesional dan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kerjasama maupun memperluas pasar. Selanjutnya, Foodistry telah berhasil membuat SOP produksi sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksi. SOP ini dibuat dengan tujuan agar proses produksi dapat berjalan secara konsisten, higienis, teratur, serta menghasilkan produk dengan kualitas yang sama. SOP produksi Foodistry mencakup beberapa tahapan, mulai dari pertama, persiapan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, proses penimbangan bahan untuk memastikan takaran sesuai standar. Ketiga, pembuatan adonan dan proses pengolahan bahan. Keempat, proses pengisian adonan ke dalam kulit produk dan pembentukan produk. Selanjutnya dilakukan proses pengukusan, pendinginan hingga pengemasan. Setelah produk selesai dibuat, dilakukan quality control untuk memastikan produk sesuai standar sebelum disimpan dan dijual kepada konsumen. Dengan adanya SOP ini, proses produksi Foodistry menjadi lebih terstruktur dan dapat menjaga kualitas produk. Pada KPI tata kelola usaha, fokus pendampingan adalah penyusunan identitas usaha yang meliputi visi, misi, dan tagline. Sebelum pendampingan dilakukan, Foodistry belum memiliki visi dan misi yang terdokumentasi secara tertulis, serta belum mempunyai tagline sebagai identitas merek. Selama proses pendampingan, kami melakukan diskusi bersama pemilik usaha untuk merumuskan tujuan jangka panjang, nilai-nilai usaha, serta keunggulan produk yang ingin ditampilkan kepada konsumen. Selanjutnya, seluruh hasil tersebut disusun dalam bentuk media visual berupa poster dan identitas usaha. Pada KPI manajemen bahan baku dan produksi, pendampingan dilakukan pada pengolahan bahan baku agar kualitas produk tetap terjaga. Salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan adalah penyusunan SOP quality control sebagai pedoman dalam proses produksi. Sebelum pendampingan, Foodistry belum memiliki SOP yang mengatur pemeriksaan kualitas bahan baku dan proses produksi secara tertulis. Selama pendampingan, kami menyusun SOP yang mencakup proses pemilihan dan pemeriksaan bahan baku, penyimpanan, proses produksi, hingga pemeriksaan produk sebelum disajikan kepada pelanggan. Selain itu, dilakukan monitoring kepuasan pelanggan melalui ulasan di GoFood dan ShopeeFood sebagai bahan evaluasi kualitas produk. Hasil yang dicapai yaitu proses pengelolaan bahan baku menjadi lebih terstandar, kualitas produk lebih konsisten, serta meningkatnya kepuasan pelanggan yang ditunjukkan melalui ulasan positif dan rating bintang 5. Pada video ini ditampilkan bukti berupa SOP quality control dan dokumentasi dengan ulasan pelanggan. Selanjutnya, pada KPI manajemen bahan baku dan produksi, pendampingan difokuskan pada pengelolaan alat produksi agar kegiatan produksi dapat berjalan lebih efektif dan teratur. Sebelum pendampingan, Foodistry sudah memiliki peralatan produksi, namun belum ada pencatatan dan pengelolaan alat yang terstruktur. Selama pendampingan, kami menyusun daftar inventaris alat produksi beserta fungsinya, agar setiap alat dapat digunakan, dirawat, dan dipantau dengan lebih baik. Hasilnya, pengelolaan alat produksi menjadi lebih rapi,
proses produksi lebih efisien, serta memudahkan pemilik usaha dalam memastikan seluruh peralatan selalu siap digunakan. Pada video ini ditampilkan bukti berupa daftar inventaris alat produksi yang telah disusun. Pada KPI Manajemen Pemasaran, salah satu program yang dilakukan adalah pembaruan identitas visual melalui pembuatan logo usaha. Sebelum pendampingan, UMKM belum memiliki logo yang mampu merepresentasikan identitas dan karakter produknya secara profesional. Melalui proses pendampingan, dilakukan perancangan logo yang disesuaikan dengan konsep usaha, target pasar, serta ciri khas produk. Logo yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan nilai estetika, memperkuat identitas merek, serta memudahkan konsumen dalam mengenali produk. Dengan adanya logo yang lebih menarik dan konsisten, UMKM memiliki citra yang lebih profesional sehingga dapat mendukung kegiatan promosi dan pemasaran di berbagai media. Selain melakukan pengembangan pada aspek pemasaran, UMKM juga memiliki beragam pilihan produk yang siap memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa menu unggulan yang ditawarkan antara lain risol mayo dengan isian yang lezat, dimsum goreng keju yang gurih dan renyah, serta sosis Solo dengan cita rasa khas yang cocok dinikmati sebagai camilan maupun hidangan pendamping. Keberagaman menu ini menjadi salah satu nilai tambah dalam menarik minat pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Pada tahap ini, kami menjalin kerjasama dengan platform pemesanan makanan online, yaitu ShopeeFood dan GoFood. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan kemudahan pelanggan dalam melakukan pemesanan, serta membantu meningkatkan penjualan. Dengan bergabung di ShopeeFood dan GoFood, produk menjadi lebih mudah ditemukan oleh pelanggan, baik untuk pemesanan secara langsung maupun layanan antar. Selain itu, berbagai program promosi yang tersedia di kedua platform juga dimanfaatkan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan daya saing usaha di pasar digital. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan penjualan serta memperluas jangkauan pelanggan. Pada KPI pemasaran digital, kegiatan yang dilakukan berfokus pada promosi produk melalui media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan brand awareness dan menarik minat calon pelanggan. Promosi dilakukan secara konsisten dengan membuat konten yang menarik, informatif, dan mengikuti tren. Pada KPI pemasaran digital, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan brand awareness. Konten dipublikasikan secara rutin melalui platform media sosial dengan menampilkan informasi produk, promo, serta aktivitas usaha agar mampu menarik perhatian calon pelanggan dan meningkatkan interaksi dengan audiens. Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan jumlah pelanggan, memperkuat citra usaha, serta mendorong peningkatan penjualan melalui promosi yang efektif dan konsisten. Pada KPI pengembangan usaha dan pemodelan dilakukan penerapan metode pembayaran digital melalui QRIS untuk memberikan kemudahan dalam proses transaksi. Berikut pendampingan yang kami lakukan, yaitu membantu proses pendaftaran, pembuatan, hingga penerapan QRIS sebagai metode pembayaran di usaha. Tujuan dari pendampingan ini adalah mempermudah pelanggan dalam bertransaksi, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mendukung modernisasi dan pengembangan usaha agar lebih kompetitif.